sini saya akan mempresentasikan terkait zona interaksi wilayah, dan di dalamnya saya mengaji tentang interaksi antara desa dan kota. Kita masuk pembahasan, yaitu interaksi desa dan kota adalah suatu tindakan antara dua objek atau lebih. Yang keduanya itu saling mempengaruhi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa interaksi antara desa dan kota adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah kota maupun wilayah desa, dan keduanya itu saling memberikan dampak surplus maupun minus. Dan menurut Edwin Uliman ada 3 faktor penyebab interaksi wilayah, dan yang pertama yaitu wilayah yang saling melengkapi, dan yang kedua kesempatan intervensi, dan yang terakhir kemudian perbedaan ruang. Nah, saya di sini akan mengupas satu persatu dimulai dari yang pertama. Jadi yang pertama yaitu ada wilayah yang saling melengkapi. Bisa kita contohkan antara wilayah satu dan kedua itu memiliki hubungan yang sangat erat atau interaksi yang sangat kuat, dan keduanya saling mempengaruhi, memiliki dampak surplus dan minus masing-masing. Semisal kita mencontohkan wilayah A itu adalah wilayah desa, dan wilayah B itu adalah wilayah kota, dan kedua saling melengkapi. Semisal kita bahas dulu dari dampak dari wilayah A, wilayah desa. Ketika kalian melihat di lingkungan sekitar, pasti banyak angkutan umum atau kendaraan umum, dan itu adalah barang yang didistribusikan dari wilayah kota ke desa. Dan dampak buruknya, dampak negatifnya itu di desa itu yang terkenal dengan kearifan lokalnya itu, ketentraman, kedamaian itu. Ketika banyak pendistribusian barang dari kota, semisal motor-motor, maka di sana terdapat polusi atau mobilitas berada di desa itu semakin ketat, maka akan mempengaruhi ketentraman atau ketenangan di wilayah pedesaan tersebut, memadat populasinya. Terus kalau kita mengaca pada wilayah yang B, wilayah kota itu, pernah nggak sih kalian itu ketika berada di warung makan, di dalam piring kalian itu terdapat beberapa komponen yang dihasilkan dari desa, semisal ayam goreng, terus sayur-sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Itu dampak surplusnya. Dan dampak minusnya ketika setiap masyarakat itu mengasumsikan bahwa di kota adalah penghasil rupiah yang paling efektif. Nah, maka akan terjadi pembludakan populasi, bisa disebut urban. Nah, jadi masyarakat urban itu jadi membludaknya dari masyarakat pedesaan itu, yang istilahnya mengasumsikan bahwa ketika kita berada di kota itu untuk mencari pekerjaan, mencari lapangan pekerja, mencari kesejahteraan dari bidang ekonomi itu sangat mudah, maka akan terjadi pembludakan populasi yang berada di wilayah perkotaan. Nah, masyarakat urban seperti itu. Dan yang kedua saya akan menjelaskan yaitu kesempatan intervensi. Bisa secara harfiah, intervensi itu adalah ikut campur di antara kedua belah pihak. Nah, maka di antara interaksi antara wilayah A dan B itu tadi itu ada salah satu wilayah yaitu wilayah C, dan ketika kedatangan wilayah C, jadi interaksi antara wilayah A dan B itu semakin melemah karena semuanya dicobai dari wilayah C. Nah, bisa dibilang seperti itu. Itu kesempatan intervensi itu mungkin pasti ada karena kita mengikuti perubahan zaman. Jadi kita nggak stagnan di situ. Nah, karena sumber daya manusia juga semakin menambah, untuk daya pengelolaannya itu semakin meningkat juga. Maka dari siklus tadi itu semua berpusat pada wilayah C, dan wilayah C itu yang memberikan sumbangsih terhadap wilayah A dan wilayah B. Nah, karena wilayah C memiliki sumber daya alam kuat, banyak, dan sumber daya manusia yang bisa melestarikan dan mengelola dengan baik sumber daya alam tersebut. Seperti itu. Atau bisa dibilang wilayah C itu wilayah perindustrian, dan wilayahnya itu sangat strategis, dari yang industri, terus melebar dari sumber daya alamnya, terus dari pusat perekonomiannya, seperti itu. Dan yang terakhir kemudian perbedaan ruang. Kalau kita mengaca pada antara yang pertama dan kedua tadi, pasti kita bisa melihat
ketika wilayah A itu lebih banyak berpindah pada wilayah C. Mengapa kok tidak wilayah B? Padahal wilayahnya itu sangat berdekatan. Nah, alasannya seperti ini. Karena meskipun wilayahnya berdekatan antara wilayah A dengan wilayah B itu, tapi akses jalurnya itu sangat susah. Nah, kalau kita pertimbangkan masalah sumber daya alam dan sumber sumbangsih yang sangat banyak itu di wilayah C, mengapa kita nggak milih wilayah C yang memiliki akses yang mudah dan sumber daya alam yang sangat banyak, yang memberikan banyak kemudahan dan hal positif kepada kita sendiri.